بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzala bilisanin arabiyyin mubin. Anzala al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqil ajma'in nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu gimana? Qala al-muallifu. Qala al-muallifu. Langsung qala al-muallif rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullah fi tafsir al-Jalaluddin. Kayf fi tafsir? Fi tafsir Jalaluddin. Fi tafsir Jalaluddin gimana? Fi tafsir al-Jalalain. Fi tafsir al-Jalalain al-ayah التاسع والعشرون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا. كيف الأرض وما فيها؟ bisa الأرض وما فيها أي الأرض أو أي الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد
إلى السماء فسواهن الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع آلية إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Asyuti rahimahumullah ta'ala, dimulai dari ayat 29 dari surat Al-Baqarah. Dikatakan dalam kitab, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi. Ma fil ardi yaitu al-ardi wa ma fiha, atau bisa juga al-arda wa ma fiha, bisa ya, yaitu khalaqa lakum al-arda wa ma fiha, maknanya sama dengan itu, yaitu bumi dan apa-apa yang ada di bumi. Untuk apa Allah ciptakan itu? Lakum, untuk kalian. Untuk siapa? Untuk kalian dan seluruhnya, jami'ah, ditakkid di sini jami'ah, seluruhnya. Dan tujuannya litantafi'u bihi wa ta'tabiru, agar kalian mengambil manfaat dengannya. Litantafi'u bihi, litantafi'u bi khalqil ardi wa ta'tabiru bih, dan kalian mengambil ibrah dari penciptaan bumi dan segala apa yang ada di bumi. Jadi ada dua hal di sini, ikhwan. Ada intifa' dan ada i'tibar. I'tibar itu bagian dari intifa', tetapi dia nauk yang lain daripada intifa'. Intifa' itu mengambil manfaat. Apakah mengambil ibrah itu juga mengambil manfaat? Ya. Mengambil ibrah termasuk mengambil manfaat. Bahkan min a'zamil manafi' al-i'tibar, di antara seagung-agung manfaat adalah mengambil ibrah. Tapi intifa' itu a'am min al-i'tibar. Intifa' lebih umum daripada mengambil ibrah. Ada mengambil manfaat dengan cara memakannya, mengkonsumsinya, memakainya dan seterusnya. Tapi mengambil ibrah itu intifa' untuk qalbu. Nah, penafsiran intifa' dan i'tibar untuk huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, lin intifa' wal i'tibar, ini menunjukkan bahwasanya eksistensi segalanya dan apa yang ada di muka bumi ini bisa diambil pelajaran oleh kalangan muslim ahlu sunnah, bisa diambil pelajaran. Muskilahnya sekarang, kalau kita lihat banyak orang liberal dan orang-orang pada umumnya udah ambil ibrahnya, atau mari kita renungkan. Antum akan lihat orang-orang yang condong kepada liberalisme dan orang-orang yang awam, yang mereka jahil dan ajhalun nas anid din. Udahlah, ambil pelajarannya aja, mari kita simak dan renungkan. Mereka berkata seperti itu tentang hal-hal ini, bahkan tentang beberapa film di bioskop. Ya, kita ambil pelajarannya dari film tersebut di bioskop. Apa? Ambil pesan moralnya, itu kata apa? Kata mereka ketika nonton film di bioskop. Tanggapan kita pertama, apa tidak cukup apa yang ada di Al-Quran dan hadis sebagai modal untuk i'tibar sehingga harus ke film? Itu pertama. Kedua, apakah mengambil pesan moral itu selagi mengambil juga kemaksiatan
ya kan? Maka di antara talbis yang terburuk yang ada pada zaman sekarang adalah menonton film untuk i'tibar. Film-film bioskop. Seperti ketika cinta bertasbih misalnya. Apa yang antum bisa dapatkan? Ya. Anda belum pernah nonton yang seperti itu? Ketika apa? Cinta bertasbih dan semisal itulah. Apa ibrah yang didapatkan itu apa sebenarnya? Apa yang ibrah didapatkan dari artis-artis? Enggak ada. Kalaupun ia ada hikmahnya, di blending dengan talbisat dan juga muharramat. Ya. Melainkan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, untuk mengambil manfaat segala yang di bumi ini. Dan itu pun dibatasi ya, dibatasi dengan kepemilikan dan secara hukum syar'i. Ada mobil di depan ini. Punya antum bukan? Bukan. Tapi antum ambil manfaat dengan mengendarainya tanpa seizin pemiliknya. Maka ini enggak boleh. Ya, tapi jadi dengan adanya batasan dan peraturan baik hukum syar'i ataupun hukum duniawi yang senafas dengan hukum syariat. Baik. Keberadaan pohon, binatang dan seterusnya ada ibrah. Keberadaan orang yang bermaksiat dan orang yang taat dan juga balasan tiap-tiap untuk mereka. Ini semua ada ibrah. Kita pelajari. Dan tidak perlu film untuk itu. Enggak perlu film. Ya, dan kita lihat orang-orang yang mempelajari i'tibar dari film, rata-rata mereka tidak beriktibar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena keduanya bertolak belakang. Antum beriktibar dari Al-Quran dan Sunnah selagi menjauhi maksiat. Tapi antum beriktibar dengan film, antum sedang bermaksiat. Maka bagaimana antum bisa berkah i'tibarnya? Itu kebanyakan dari orang seperti itu. Udahlah, ambil baiknya, buang buruknya, kemudian ambil hikmahnya dari film ini, ambil apa? Pesan moral. Istilahnya pesan moral. Selalu diberi pesan moral. Emang di Al-Quran enggak ada pesan moral? Memang di As-Sunnah tidak ada pesan moral? Ribuan bahkan jutaan pesan moral. Di kitab-kitab para ulama isinya pesan moral semuanya. Dan lebih bermaslahat, juga lebih selamat. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahun thumma istawa ba'da khalqil ardi ay qasada. Kemudian Allah Ta'ala istawa ila qasada ila. Ini para ulama berselisih pendapat mengenai makna istawa jika ditambah setelahnya harfu jar ila. Makna asal istawa itu ala, irtafa'a, istaqarra. Baik itu istawa secara zat makna itu atau istawa ala. Ar-Rahman ala al-arsy istawa, istawa ala. Tapi sekarang kasusnya istawa ila. Ulama Ahlussunnah berbeda pendapat mengenai penafsiran istawa ila. Istawa ila, sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan sebagaimana istawa ala atau istawa pada zatnya, yaitu ala wartafa'a wastaqarra, meninggi di atas arsy, meninggi gitu. Kemudian istawa ila, maka maknanya sama. Itu bagi sebagian ulama Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah lainnya kemudian mengatakan istawa ila, untuk istawa plus ila maka dimaknai qasada ila, menuju ke, ya gitu, qasada ila. Ya. Walaupun memaknai istawa ila dengan istawa biasanya pada hakikat aslinya itu lebih selamat. Dan istawa ila dimaknai qasada ila ini pendapat sebagian dari ahlu sunnah. Nah, maksudnya ahlu sunnah ini bukan Asy'ariyah, bukan. Ya. Dan Asy'ariyah pakainya seperti ini, istawa ila maknai qasada ila. Ya, tapi ala kulli hal karena istawa ila maka qasada ila. Ini sebagian ahlu sunnah. Dan insyaallah itu ada kebenarannya. Ya. Hanya saja istiwa untuk makna qasada ila ini itu tidak boleh dibayangkan bagaimana dan tidak dikatakan berarah dan seterusnya. Ya.
Ala kulli hal cukup imani dengan maknanya saja, qasada ila, yaitu Allah menuju ke langit, fasawwahunna, atau qasada ila yaitu menuju di sini adalah ya menuju untuk penciptaan langit, dan fasawwahunna maka Allah taala kemudian menyempurnakannya. Ad-dhamir yarji'u ila as-sama' li'annaha fi ma'na al-jam'i al-ayyilati ilaih. Itu dhamir kembali ke lafal as-sama'. As-sama' ini apakah dia jamak? Dia dari segi lafal tidak, tetapi dari segi makna ya jamak, karena as-sama' yaitu sab'a samawat. Ya. Ya, jamak yang kemudian kembali kepada as-sama'. Ay sayyaraha, yakni Allah taala menyempurnakan as-sama', kama fi ayatin ukhra faqadahunna, ya, menetapkan sama tersebut, yaitu langit. Sab'a samawat, fasawwahunna sab'a samawat, ya. Jadi langit itu ada sab'a samawat, tujuh lapis langit, dan itu masya Allah besar sekali. Tapi tidak sebesar al-arsh. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, mujmalan wa mufassala, baik itu global maupun terperinci. Iya, bikulli syai', global maupun terperinci. Jahri ataupun sirri. Global maupun terperinci, jahri ataupun sirri. Global yaitu segala sesuatu, dan terperinci setiap detail dari sesuatu tersebut. Ada beberapa makhluk Allah taala yang tidak bisa kita lihat kecuali dengan mikroskop, dan Allah Maha mengetahui segala itu, dan Allah taala jadikan itu gaib bagi kita. Betapa banyaknya dan sangat banyak, bahkan mungkin lebih banyak hal gaib yang Allah taala hijabkan dari pandangan mata kita, dan itu bermaslahat buat kita. Sekiranya hal-hal gaib tersebut Allah tampakkan kepada kita di kehidupan normal dunia ini, maka kita tidak akan bisa hidup. Nggak bakal lama hidup kita. Bakteri contohnya. Ketika antum mengetahui di segala sesuatu ada bakterinya, dan ada kuman atau virus, antum nggak bakal bisa hidup di dunia ini. Nggak bakal betah antum, karena setiap detail itu antum lihat ada virusnya, ada bakterinya, ada kutunya. Enggak? Antum tidak akan bisa tidur nyaman ketika antum mengetahui bahwa di kasur antum ada ribuan kutu. Tahu nggak? Nggak tahu antum. Ya kan? Kalaupun antum ngecek, antum nggak bisa ngelihat kutu-kutu kecil tersebut. Ya enggak? Di kasur antum, di kapuknya itu. Nggak tahu. Dan itu alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan itu semua. Ketidaktahuan kita akan itu. Jadi ada kalanya sesuatu itu tidak perlu kita ketahui sehingga kita lebih tenang dengannya. Kemudian virus-virus. Coba sekarang ketika antum tahu dan virus corona kelihatan, antum nggak bakal mau itu. Antum nggak tahu di mana sekarang virus itu. Ya, maka bertawakal kepada Allah dengan ketidaktahuan ini. Dan masih banyak hal lain, takdir, jin dan seterusnya. Allah tahu detail dari mereka semua. Ya. Kalau mata antum setajam mata mikroskop, antum bisa melihat yang jauh atau bisa melihat yang detail, nggak betah antum hidup, mendingan mati gitu. Serem banget gitu. Serem banget. Ngeliat dimanapun debu, semua ada partikel dan atom-atom bakterinya. Aduh, enggak lah. Gitu kan. Ngelihat makanan, antum melihat di setiap makanan tuh ada aja bakterinya atau gimana, nggak bisa dah. Ngelihat air, mau minum air antum nggak bakal pernah minum. Kenapa? Coba yang waktu alat yang untuk mendeteksi kotoran di air ya, ada kan? Kalau dimasukin ke air, pada air putih bening, nanti terus kelihatan kotorannya. Coba antum sudah melihat hal tersebut secara detail sebelum diperiksa dengan alat tersebut. Antum melihat segala bakteri di situ. Antum nggak jadi minum, hatta aqua fit atau semua nggak ada. Air keran pun nggak antum minum. Air keran, air sungai, air manapun disuguhi oleh pemilik rumah, tuan rumah disuguhi, ayo mas, silakan mas. Air putih nih. Mau air teh mas? Enggak, air putih aja udah kayak gini, anda nggak mau.
akhirnya nggak minum kering mati besoknya insyaallah. Ya seperti itu. Jadi ada maslahat ketika banyak hal digaibkan dari kita. Sab'a samawat. Wa huwa bi kulli syai'in mujmal mufassala. Ya, tapi kemudian dikatakan afala ta'tabiruna anna al-qadira ala khalqi dhalika ibtida'an huwa a'zamu minkum qadirun ala i'adatikum. Apakah kalian mengambil pelajaran ibrah bahwasanya yang maha mampu untuk menciptakan segala hal tersebut secara ibtidai, secara permulaan dari ketiadaan dia adakan, dan itu a'dhamu minkum, lebih besar daripada kalian penciptaan tersebut. Bahwa di sini kembali ke khalq, ya, qadirun ala i'adatikum. Maka Allah Ta'ala itu lebih kuasa lagi untuk mengembalikan. Alwi, tafsir Jalalainnya ambil lah, ada tafsir. Masih. Nah, واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني موجود تفسير lain في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال ونحن نسبح متلبسين بحمدك أي متلبسين بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في الاستخلاف من المصلحة في استخلاف آدم من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها فبطن Antum ini banyak ikhwan aswaja yang dengar kajian ini nanti antum diprotes, yang kena ana nanti. Jadi yang benar dibacanya. Qabdatan min jami'il waniha wa ujinat bil miyahi mukhtalifahu wa sawahu wa nafakha fihi ruhu wa sara hayawanan maf'ul bih wa nafakha fihi ruha fasara hayawanan wa nafakha fihi ruha fasara hayawanan hasanan ba'da ana dong berarti hayawanan hasanan hassasan hasanan fasara hayawanan hasasan ba'da an kana jamadan. Ya hayawanan hasanan loh. Di depan orangnya lagi ngomong kayak gitu. Ntar enggak dapat gorengan nanti. Taib. Wadhkur ya Muhammad, maka sebutlah wahai Muhammad, atau maka ingatlah wahai Muhammad, idh qala, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan khalifah di muka bumi nanti. Ya, jadi Allah Ta'ala menyampaikan rencananya untuk bumi ini Allah jadikan adanya khalifah, dan khalifah adalah siapa yang mengganti peran sebelumnya. Ya, tapi
disebut di sini khalifah, yaitu siapa khalifah yang maksud? Manusia, terutama Nabi Adam alaihissalam sebagai awal. Jadi yang mengatur dan berotoritas di muka bumi ini. Yakhlufuni, dia mengambil peran sebagai khalifah, ya, fi tanfidhi ahkami, untuk mentanfiz, mengoperasikan hukum-hukumku di dalam di bumi, fiha fil ard. Tanfiz di sini mengoperasikan apa? Hukum-hukum Allah Taala. Hukum apa ini maksudnya? Kauni atau syar'i? Syar'i. Maka yang berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini muslim. Dan Nabi Adam seorang mukmin, muslim, muttaqi, muhsin. Maka orang-orang kafir sejati mereka itu bukan khalifah syar'iyah. Ya. Majun. Bukan khalifah syar'iyah. Nabi Adam alaihissalam. Qalu, siapa mereka ini yang berkata? Para malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi tersebut pihak yang berbuat kerusakan padanya dengan apa? Bil ma'asi, dengan maksiat. Jadi ini menunjukkan bahwa maksiat itu sifatnya destruktif terhadap bumi. Seluruh kemaksiatan tanpa kecuali adalah pengerusakan di muka bumi dengan segala rasio dan modelnya, juga kadarnya masing-masing. Ya. Sekarang kalau kita pikirkan betul, ghibah tetangga saja itu kerusakan dan merusak bumi enggak? Merusak bumi sebenarnya, memperkeruh suasana. Ya enggak? Sekarang di alam lepas seperti hutan-hutan, ada enggak ghibah antar binatang? Atau enggak bakal melihat ghibah antar binatang? Tupai yang ghibah singa. Akhi, itu singa itu dia egois banget ya, akhi. Enggak ada. Enggak ada. Dan antum akan mendapatkan kesegaran dan enggak ada rasa yang enggak enak dari segi itu. Dan enggak ada yang ghibah. Baik. Bagaimana dengan yang lainnya? Maksiat lainnya, perzinahan, perampokan dan seterusnya. Merusak bumi semua itu. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Yuriquha bil qatli kama fa'ala Banul Jan. Yaitu menumpahkan darah, ad-dima, yuriqud dima, dengan pembunuhan, kama fa'ala Banu Al-Jan, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh para anak jin. Nah, ini di sini yang menjadi salah satu tafsiran. Sebagian ulama mereka memahami bahwasanya bumi ini dulunya dihuni hanya jin saja, oleh jin saja. Kemudian mereka berbuat zalim di atas muka bumi ini, para jin, dan saling menumpahkan darah satu sama lain. Tafsir ini tidak ada dalilnya. Ya. Walaupun memang banyak para ahli tafsir menyebutnya seperti itu, pemahaman dari ketidakmungkinan malaikat untuk mengatakan hal seperti ini kecuali telah ada kejadian sebelumnya. Paham gak maksudnya? Mana mungkin malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini pihak yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat bilang begitu? Bilang begitu karena merasa sebelumnya itu ada kejadian di bumi ini. Paham gak? Ya. Maka malaikat ini khawatir terjadi lagi pertumpahan darah di muka dan kerusakan di muka bumi ini. Makanya para ulama kemudian beristinbat dari pemahaman seperti ini apa? Bahwasanya yang tinggal di bumi ini sebelumnya adalah jin. Ya gitu ya. Ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya yang tinggal di bumi ini sebelumnya adalah jin, ulama yang mengatakan seperti itu, mereka berkeyakinan bahwasanya bapaknya jin bukanlah iblis. Melainkan ada jin-jin lain banyak sepantar dengan iblis, maksudnya sezaman dengan iblis. Paham enggak?
Nah, sebagian ulama lainnya mereka tidak menyetujui tafsiran seperti ini. Kenapa? Ini tidak ada dalil khusus tentang ini dan ini hal gaib. Apalagi terjadi ribuan tahun sebelum kita gitu loh. Jadi memang butuh betul-betul bukan sebatas prediksi pemahaman, melainkan butuh dalil yang khusus tentang ini. Dan memang tidak ada dalil dulu yang menyebutkan bahwasanya jin penghuni bumi sebelum manusia itu tidak ada dalil khusus. Ya, baik begitu ya. Ini ijtihad. Ini hanya prediksi dan delik pemahaman para ulama sebagai ahli tafsir. Sebagian lagi mereka berkutat, udah dalil aja pokoknya. Ketika memang tidak tahu, tawakuf akan hal ini gitu. Dan itu sebenarnya lebih selamat. Walaupun tidak menutup kemungkinan dulunya jenis ini nggak menutup kemungkinan juga. Ya, jadi ini ijtihad semuanya dan tidak saling menyerang. Makanya para ulama ahli tafsir dalam hal ini tidak saling menyerang, nggak saling menyerang. Mereka ada yang mengatakan ini perkataan tafsir yang batil, selesai. Tanpa mereka menyakiti ahli tafsir yang berpendapat seperti ini. Ya tidak menutup kemungkinan memang. Allah yang lebih tahu tentang hal ini. Cuman kita tidak berani untuk menetapkan dulu penghuni bumi ini totally jin. Allahu a'lam. Ya. Dan memang ulama berselisih apakah bapaknya jin semuanya adalah iblis atau iblis kana minal jinni fa fasaqa 'an rabbih. Kana minal jinni, min di sini min apa nih? Min bayaniyah atau min jinsiyah atau min tab'idiyah, sebagian dari jin. Jadi para ulama berselisih pendapat akan hal ini. Ala kulli hal itu tidak menambah khazanah ibadah kita juga dengan mengetahui apakah ada jin selain iblis. Ya kalaupun ada, antum terus mau ngapain? Mau nambah istri gitu? Ya susah aja, enggak ada nyambung kan. Ya khalas. Ya. Tapi kita tetap baca karena ini salah satu ijtihad para ulama yang Allah Ta'ala muliakan mereka. Wa kanu fiha, mereka para anak-anak jin dulu di atas muka bumi ini. Falamma afsadu, ketika mereka berbuat kerusakan, arsalallahu alaihim al-malaikata. Allah Ta'ala kemudian mengutus kepada mereka para malaikat. Baik, sekarang pertanyaan, malaikat dengan jin mana yang lebih kuat? Malaikat. Ya, malaikat lebih kuat. Fataraduhum ilal jazairi wal jibal. Kemudian para malaikat mengusir mereka ke, jangan dibilang Aljazair berarti Algeria Ustaz. Aljazair yang di Afrika bukan. Aljazair di sini maksudnya adalah Aljazair ketika itu belum ada. Ya, apalagi Indonesia ya. Aljazair jamak dari jazirah, pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil wal jibal dan juga gunung-gunung. Kalau antum ke pulau-pulau kecil tak berpenghuni, kira-kira banyak gak jinnya kira-kira? Insyaallah ya. Tapi dengan baca tafsir ini, apakah antum yakin? Antum bilang ke jin-jin pulau. Kalian ini semua dulu kan penghuni sini, penghuni bumi. Kalian yang telah diusir oleh para malaikat ke pulau-pulau ini. Antum berani bilang gitu? Bukan maksudnya berani sama jinnya, tapi berani gak menafsirkan begitu? Ya susah juga. Jinnya ketawa, tahu dari mana kamu? Gitu lah. Kok kamu tahu? Dari tafsir Jalalain. Di halaman berapa? Ya berapa? Tergantung cetakannya. Beli di Al-Wadi berapa? Gitu. Wal jibal dan gunung-gunung. Di gunung-gunung banyak ya jinnya? Banyak insyaallah. Ya insyaallah banyak-banyak. Namanya tempat sepi gitu kan ya. Tapi apakah ketika antum ke gunung ketemu sama jin, nenek-nenek, bangkotan dan seterusnya, Mbok, jin ya? Jin mas, saya jin. Oh, dulunya Mbok ini pasti penghuni kota ya. Terus diusir para malaikat. Loh, kok sampean tahu mas? Gitu. Loh, ada kok di tafsir Jalalain. Ya kira nggak gitu juga kan? Nggak bisa kita bilang gitu. Apakah mereka dulu diusir malaikat dari kota menuju ke jibal? Wallahu alam. Tapi memang benar di jibal ada jin, di Jazair ada jin, di bahar juga ada jin, dan itu Rasulullah yang bilang. Di rumah-rumah kalian juga ada jin, ya Rasulullah SAW yang bilang. Ya, jadi kita tidak fokus di keberadaan jinnya, tetapi ini tafsiran sebagian dari ulama. Tapi kalau memang kemudian tafsiran ini sahih sesuai dengan kenyataan yang Allah takdirkan di masa lampau sebelum manusia ada, maka ini menunjukkan bahwa jin pun mempunyai dima. Apa dima? Darah. Gimana istinbatnya? Malaikat
Di sini Allah Ta'ala baru bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah ada belum Nabi Adam alaihissalam? Belum. Kalaupun sudah ada, taib, sudah ada. Kemudian apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau ingin menjadikan di muka bumi ini pihak yang berbuat kerusakan? Itu apakah malaikat tahu bahwa saya manusia akan berbuat kerusakan? Enggak tahu, belum tahu kan, belum ada. Manusia belum ngapa-ngapain. Tapi kenapa para malaikat berkata seperti itu? Mungkin karena ada experience sebelumnya, experience pengalaman sebelumnya. Mereka ini, ya Allah alam siapa dulu di muka bumi ini? Wallahu alam. Apakah dia jin atau ada makhluk lain selain manusia dan jin, dan Allah lebih tahu siapa mereka? Wallahu alam. Kan tidak menutup kemungkinan selain jin juga gitu kan. Allah lebih tahu. Ya, dan kemudian wasfikud dima. Kalaupun memang betul itu jin yang dulu sebelum manusia ada di muka bumi ini, dulunya jin, ya. Wasfikud dima, tahu dari mana yang namanya darah? Berarti kan jin punya darah. Ya kan gitu ya. Tapi di alamnya. Ya. Begitu. Kalau kita pakai penafsiran yang seperti ini. Ya. Tapi apakah betul ini menjadi dalil yang sahih bahwa saya jin punya darah? Kita katakan wallahu alam. Bukan urusan kita jin punya darah atau enggak. Terserah dia mempunyai darah apa enggak, terserah. Tapi kadang-kadang memang ikhwan, kalau misalnya antum ruqyah orang yang kesantet, kesihir, antum ruqyah, kadang-kadang keluar darah enggak? Ada sebagian dari pasien ruqyah keluar darah. Pertanyaannya, darah dari mana itu? Darah siapa itu? Kalau itu darah dia, itu kan keluar dari lambung itu. Apa lambungnya bocor? Paham nggak? Kadang-kadang kan yang diruqyah keluar darah banyak ngocor gitu. Darah saha sih? Darah mana? Ya. Gimana? Darah siapa? Darkanita? Itu nama sekolah. Darkanita. Ya. Darah siapa? Darah jin? Darah dukun? Atau darah-darahan? Kadang keluar apa? Silet. Ya, bukan program TV, bukan. Kadang keluar salib kadang-kadang. Ada yang seperti itu, ada. Ya, apakah itu dari dirinya? Enggak. Dari mana itu? Allah lebih tahu. Dan mungkin itu darah jin atau siapa, Allah. Iya, seperti itu. Ya. Entah wallahu alam kayak gimana kok bisa seperti itu. Ya. Baik, kemudian wa nahnu nusabbihu mutalabbisina bihamdika. Kita bertasbih seraya kita juga bertahmid. Ai naqul, yakni kita berkata subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah, segala lagi pujian kami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqaddisu lak, dan kami mentakdiskan engkau, yaitu nunazzihuka amma la yaliqu bika, yaitu mensucikan engkau dari apa yang tidak pantas terhadap dirimu, tentang dirimu. Falam zaidah, lam di mana? Laka, karena aslinya cukup wa nuqaddisuka, ya, tapi lam di sini zaidah. Wal jumlatu hal, kalimat wa nuqaddisu lak ini hal, kondisi. Ai fa nahnu ahaqqu bil istikhlaf. Ya, di sini jumlahnya di sini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ini jumlah haliyah. Paham? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu, dan seterusnya itu hal. Yang dimaksud dengannya ya Allah, dimaksud dengan semua kalimat ini, ya Allah, nahnu ahaqqu bil istikhlaf. Kami lebih berhak untuk menempati bumi itu dibandingkan makhluk selain kami. Karena ketika itu malaikat makhluk. Dan sebagaimana umumnya makhluk, pengetahuan mereka terbatas, apalagi tentang masa depan. Apakah para malaikat tahu tentang bagaimana Nabi Adam nanti? Enggak tahu. Enggak tahu, kecuali kalau Allah kasih tahu, dan ini Allah baru mau akan beritahu tentang hal ini, dan Allah memberitahunya dengan memberi pelajaran. Jadi para malaikat dengan ketidaktahuan mereka akan masa depan, kemudian mereka memberikan apa yang mereka rasakan, ya Allah, kami lebih berhak untuk beristikhlaf. Ini bukan karena kesombongan. Bukan karena kesombongan, bukan. Malaikat tidak ada sombong-sombong, enggak.
Tapi karena pengetahuan malaikat melazimkan diri mereka untuk mengatakan hal seperti itu kepada Allah. Karena mereka tidak ingin terjadi kerusakan di muka bumi. Maka Allah Ta'ala berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Lihat, sang raja berkata, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalimat yang menunjukkan apa? Kemaharajaan Allah Ta'ala. Kalau misalnya antum menetapkan sesuatu di keluarga besar, misalnya antum sudah sepuh keluarga besar, ya, ada anak 5, cucu 20, Insya Allah subur, karena tiap anak antum nikah 2 perempuan, 3 perempuan, poligami semua, cucu 20, dan sedang masih on progress 3 lagi hamil, Masya Allah, ya. Antum bilang, Insya Allah kita semua akan pindah ke Bandung. Langsung pada bawel tuh, ya sebutannya apa? Kiai apa? Aki. Jangan dong Ki, di Jakarta aja. Enggak. Jangan di Jakarta aja Ki, di Bandung susah, di Bandung enggak banyak kerjaan dan seterusnya. Aki tahu apa yang Aki putuskan. Gimana? Kesannya kayak gimana? Kayak raja kan? Pakai sorban, pakai apa namanya, tongkat, ya. Innallaha wa malaikatahu. Mau khutbah Jumat ya. Ya, Aki tahu yang apa Aki putuskan. Kesannya gimana, Masya Allah. Ini pasti dengan pertimbangan ya. Dan Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la. Ya. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Minal maslahati fi istikhlafi Adam. Dari maslahat dalam menjadikan Adam alaihissalam khalifah di muka bumi. Wa anna dzurriyyatahu fihimul muti'u wal 'asi fayadhharul 'adlu bainahum. Dan keturunan Nabi Adam alaihissalam di antara mereka ada yang ahli taat dan ada yang ahli maksiat. Maka tampaklah keadilan antara mereka, yaitu keadilan Allah Ta'ala. Jadi Allah adakan anak cucu Adam, ada yang bermaksiat, Allah Ta'ala hukum. Ada yang taat, Allah Ta'ala beri ganjaran kebaikan. Maka dengan itu tampaklah kemudian keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalu, maka mereka berkata, jadi malaikat itu sebelumnya, malaikat berkata, tadinya, lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lamah. Jadi malaikat itu melihat Rabb kita sepertinya tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih berilmu dibandingkan kita. Ini bukan kesombongan, bukan. Tapi karena keterbatasan pengetahuan malaikat. Ya. Dan memang mereka mulia, betul. Lisabqina lahu wa ru'yatina ma lam yarah. Karena kami lebih dulu darinya, yaitu dari makhluk setelah kami, dan kami telah melihat apa yang belum pernah dilihat oleh makhluk setelah kami. Paham gak maksudnya? Orang kalau misalnya makhluk, kalau misalnya merasa lebih senior, itu merasa lebih tahu dan merasa lebih tinggi derajatnya. Banyak seperti itu. Ya. Misal yang sudah menikah, itu akan merasa lebih ya, saya lebih mulia, saya sudah berjuang untuk menikah, sudah berjuang menafkahi anak istri. Sementara yang belum menikah belum. Saya sudah melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh mereka. Hal seperti ini tabiatul makhluk gitu loh, biasa makhluk seperti itu. Bahkan binatang pun kadang-kadang bisa bersikap seperti itu. Ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala memutuskan fa khalaqa Adama min adimil ardi ay wajhiha. Maka Allah Ta'ala kemudian menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari saripati bumi, yaitu dari muka bumi, dari tanah-tanah bumi. Bi an qabadha minha qabdatan min jami'i alwaniha. Allah Ta'ala menggenggam secara hakiki dari bumi tersebut, tanah-tanah bumi tersebut, suatu genggaman dari seluruh warna tanah di bumi ini. Makanya manusia itu tidak ada yang warna hijau, kecuali Piccolo. Ya, kan? Ada nggak manusia warna hijau? Nggak ada.
Mata hijau ada. Ya, buta hijau setan, jin. Tapi kulit warna hijau nggak ada. Coklat, hitam, putih, merah, sawo matang, dan seperti itu. Warna seperti itu. Kolor hijau. Warna biru misalnya, manusia nggak ada warna biru. Ya, oranye mungkin dekat ke coklat lah. Oranye nggak ada. Jadi warnanya seperti itu, warna tanah, manusia. Nggak bisa disangkal, itu nggak bisa disangkal, kelas. Sekarang agama ateis, seperti itu bukan agama ya, kepercayaan ateisme. Mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, penciptaan makhluk. Sekarang sangkallah hal ini, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, apakah ada invention manusia tiba-tiba lahir warna biru gitu? Dokter panik lihatnya. Ya, ini bukan orang kaya ini kayak gini, alien. Ya, warna hijau keluar terus ada tanduknya kayak gini. Ini Piccolo ini. Iya, ini Piccolo. Bapaknya Mr. Popo namanya. Nggak ada kayak gitu. Ya, mana sekarang? Ya dari bumi. Jadi Allah Taala yang menyusunnya. Dan dalam ayat 5 khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi Allah langsung menciptakan Nabi Adam alaihissalam khusus dengan kedua tangannya yang mulia. Wa ajinat bil ma'i al mukhtalifah. Digabung kemudian tanah-tanah tersebut dengan air yang beragam. Wasawwahu, kemudian Allah sempurnakan, wa nafakha fihi ruh, dan Allah Ta'ala tiupkan terhadapnya ruh. Fasara hayawanan hassasan, maka jadilah Nabi Adam tersebut hayawan, di sini maknanya makhluk hidup. Maka dalam contoh ilmu mantiq biasanya al-insanu hayawanun natiq, manusia adalah hewan yang mampu merangkai kata. Ya, hayawan makhluk hidup, hassasan, yang bisa merasakan, memiliki indera perasa. Ba'da an kana jamadan, setelah sebelumnya itu jamad, benda mati. Begitu Allah Ta'ala adakan, dan pengadaannya kemudian dengan adanya ruh. Kalau nggak ada ruh nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan? Seperti itu, Allah Ta'ala alam. InsyaAllah pada lanjutannya pada pekan depan kita akan membahas ayat 31 insyaAllah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.